Duduk saudara sekalian. Shalom sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, di tengah-tengah liburan anak-anak sekolah ya, kita bersyukur kita bisa beribadah lagi ya. Saya berharap saudara juga terus kita setia dan konsisten di dalam beribadah kepada Tuhan. Ya. Saudara, tampilkan PowerPoint saya, minta tolong yang di belakang. Saudara, kita merenungkan satu tema ya. Tema yang terutama dan terpenting. Nah, ini tema kita ya. Jadi ini tema yang penting memang ya. Tema yang utama hari ini kita pikirkan ya di dalam hidup kita ini. Saudara, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak itu muncul produk-produk yang sangat unik-unik ya, yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, kebayang sekarang ada di depan kita dan bisa kita jangkau dengan mudah, saudara. Ya misalnya ada sofa yang bisa jadi kasur gitu ya. Nah dulu sofa, kasur, sekarang digabung menjadi bisa diubah ya, ada sofa dan kasur dalam satu produk. Ya. Kemudian misalnya ada rak dan meja gitu ya. Dulu juga rak ya rak aja di dinding mati begitu, kaku aja. Meja ya meja makan misalnya. Tapi sekarang bisa digabungkan menjadi sebuah produk yang unik, yang manfaatnya jadi jauh lebih lebih banyak, lebih efisien, saudara. Ya, dan macam-macam lagi banyak produk yang lain. Dan sekarang sudah mulai banyak juga istilahnya smart home ya. Smart home, rumah pintar, rumah yang bisa diperintah dengan suara, dengan tepuk tangan, atau dikendalikan lewat handphone kita dari jarak jauh, AC semua bisa nyala sebelum kita pulang ke rumah sudah dingin gitu. Jadi kreativitas manusia itu luar biasa, ya mengembangkan produk gitu ya. Dan semua alat, semua produk manusia itu diciptakan pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan, rasanya nggak ada deh. Barang yang dibuat manusia itu useless, nggak tahu untuk apa gitu ya. Sekecil-kecilnya jarum saja tetap ada tujuannya. Ya, satu fungsi yang dibuat, yang ditetapkan. Tujuannya apa gitu. Jadi kalau kita lihat saudara ya, produk ciptaan manusia itu diciptakan oleh manusia dan untuk manusia. Tujuan utamanya apa sebenarnya? Yang jelas, untuk mempermudah semua aktivitas manusia, semua kegiatan manusia di dalam kehidupan ini jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, ya, lebih ekonomis juga. Jadi ini diciptakan dengan tujuan seperti itu, membantu mensupport kegiatan kita, saudara. Nah ini produk diciptakan dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Sudah pernah nggak kita berpikir kalau barang saja ini diciptakan ada tujuannya, bagaimana dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, di dunia ini? Pernah nggak kita serius tuh memikirkan secara dalam untuk apa ada manusia di bumi ini? Untuk apa ada ciptaan di hari ke-6 yang namanya manusia? Saudara, lalu kalau kita memikirkan itu, kalau manusia ada di muka bumi ini, hal apa yang menjadi tujuan utamanya? Manusia itu diciptakan. Benda diciptakan ada tujuannya. Manusia diciptakan tujuannya apa, saudara? Nah ini tentu berkenaan atau berkaitan dengan tujuan Tuhan Allah sebagai pencipta. Saya menciptakan barang, saya punya tujuan buat barang ini. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya tujuan ini juga untuk manusia itu. Nah, saudara, di dalam sejarah ini sudah dipikirkan ya sepanjang sejarah. Apa sih sebagai tujuan utama manusia? Para tokoh-tokoh sudah memikirkan dengan baik dan bahkan sudah menyediakan jawabannya buat kita semuanya. Yang barangkali kita belum memikirkannya secara mendalam. Tujuan manusia itu apa? Sudah kau tahu di dalam sejarah gereja, dari zaman Tuhan Yesus itu abad pertama, setelah Tuhan Yesus zaman rasul-rasul, zaman bapak-bapak gereja, saudara, kekristenan itu berkembang luar biasa di tengah-tengah penganiayaan sampai di abad kelima. Berkembang grafiknya tajam sekali, tinggi sekali. Tetapi begitu di abad kelima, ada kaisar Roma yang menjadi Kristen, diberikan fasilitas yang luar biasa, kenyamanan, kelancaran, saudara. Tapi justru itu melumpuhkan gereja. Gereja menjadi masuk ke masa yang sangat merosot. Padahal sudah selama 5 abad itu
gereja sangat baik berkembang di tengah penganiayaan. Tapi justru dikasih kelancaran, fasilitas yang tidak pernah didapat sebelumnya, gereja justru malah mandul, tidak berkembang, tidak menjadi berkat. Banyak hal yang hilang dari gereja. Mereka meninggalkan firman Tuhan. Mereka meninggalkan hal-hal baik. Firman Tuhan, tujuan Tuhan mereka sudah lupakan semuanya itu. Mereka hanya tahunya hidup di dalam kesenangan, di dalam pesta pora, tanda kutip ya saudara. Di dalam hal-hal yang membuat mereka lupa siapa diri mereka. Makanya Tuhan sepertinya membuang gereja di masa abad ke-6 sampai abad ke-16. Kira-kira 1000 tahun. Itu disebut masa abad kegelapan bagi gereja. Gereja merosot sampai di titik paling rendah. Sampai gereja pun itu main politik dan menarik uang untuk hal-hal kebutuhan mereka secara doktrin yang salah. Ya. Jadi saudara sudah mulai kehilangan di abad kegelapan, kehilangan hal-hal penting dalam hidup orang Kristen. Apa tujuan orang Kristen? Maka di dalam pergumulan itu saudara, muncul reformasi itu di abad ke-16, itu banyak tokoh sudah mulai memikirkan kembali, mencari apa yang hilang. Membawa iman Kristen kalau bisa kembali kepada kitab suci. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Apa yang Tuhan mau untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang yang sudah diselamatkan ini. Saudara, mereka menggumulkan, tujuan tertinggi manusia itu apa? Itu yang sudah hilang di dalam masa abad ke-8 itu, ditemukan kembali, dipikirkan, direnungkan kembali. Dan itu menjadi diskusi yang sangat penting, sehingga di dalam merumuskan iman Kristen yang sesuai Alkitab, mereka munculkan salah satunya ini adalah katekismus singkat Westminster. Untuk membawa iman Kristen kembali kepada Alkitab. Dan pertanyaan pertama di dalam pembuka daripada katekismus itu adalah ini, saudara. Apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Ini dipertanyakan. Kalau kita ada di muka bumi ini, kalau kita jadi orang Kristen yang diselamatkan Tuhan, apa tujuan utama dan tertinggi manusia itu? Nah, saudara, ini didiskusikan, mereka terus memikirkan tentang Alkitab dan berusaha kembali kepada Alkitab. Mereka menemukan prinsip-prinsip di dalam Alkitab, yaitu jawabannya adalah tujuan utama manusia yang terutama dan tertinggi adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Sudah ada dua kata kerja di situ, memuliakan Allah, mungkin sering kali kita dengar, tapi menikmati Dia selamanya, kok rasanya ada sesuatu di situ ya. Tapi ini rumusan mereka di dalam masa reformasi, dan mereka itu dasarkan pada Alkitab. Maka pertama yang kita pikirkan ada tentang memuliakan Allah, nanti kita akan bicara tentang menikmati Dia itu seperti apa. Saudara, Paulus mengatakan begini di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini ayat doksologi yang sangat terkenal di dalam kitab Roma, saudara. Segala sesuatu itu di dalam dunia itu termasuk manusia adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, saudara. Kalau barang tadi yang saya sebutkan tadi di depan sebagai analogi tadi, barang itu diciptakan dari manusia, kreativitas manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Tapi kalau kita terapkan prinsip ini kepada manusia, maka kita mengerti manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dari Tuhan dan kepada Tuhan. Artinya ada sesuatu tujuan di sana yang tidak ada pada diri kita, tapi ada pada penciptanya. Tuhan Allah itu, saudara. Maka semua yang orang Kristen lakukan, orang-orang percaya lakukan, baik dari hal yang kita anggap besar, sampai hal yang kita anggap kecil sekalipun. Dari hal yang kita anggap mulia, melayani Tuhan, sampai kita anggap sebagai sesuatu yang sepele, soal makan, soal minum saja. Paulus sudah katakan, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 Paulus mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu banyak sekali. Ya, selain makan, minum, yang lain-lain. Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah, saudara.
Karena kita dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Saudara, Paulus tuh pernah ditanya soal makanan, yang dianggap mungkin hal-hal yang sepele lah ya. Ya, soal makan aja kok hal kecil gitu ya. Pernah ditanya, ya kalau kamu diundang makan oleh orang-orang terhormat, orang-orang penting gitu ya. Kamu mau datang apa enggak? Karena ada orang-orang berpandangan tuh kita nggak tahu nih, dia itu sajikan daging tuh daging apa, halal atau haram, ini sudah persembahan berhala atau bukan. Gitu. Karena ada orang-orang Kristen di zaman itu yang sangat strict ketat dengan aturan perjanjian lama. Ada yang haram dan ada yang halal gitu. Ya, kita nggak boleh makan katanya. Jadi waktu ditanya begitu ya, kamu mau datang nggak? Kamu nggak tahu yang undang siapa. Dia siapin daging seperti apa, dia beli di pasar. Apakah sebelum dia sudah sembayang dulu di tokonya, baru jual dagingnya ke kamu bawa pulang, kamu masak. Dan daging apa dan seperti apa prosesnya, kamu nggak tahu. Kamu mau datang nggak untuk makan itu? Nah, ya, soal makan jadi ditanyakan. Nah, Paulus berkata begini, ya, yang utama sebenarnya kamu tidak usah dibebani soal makanan ini. Karena yang utama bukan soal makanannya, tapi soal hatimu, motivasi hatimu itu melakukannya untuk apa dan untuk siapa, itu lebih penting. Untuk apa dan untuk siapa kamu makan itu. Itu jauh lebih penting. Karena memang ada orang-orang yang makan, orang-orang di luar Tuhan itu makan nggak pernah pikir hal yang lain kecuali dirinya sendiri. Ini makanan saya yang beli, mungkin saya juga yang olah, saya yang juga makan, gak ada urusannya dengan Tuhan. Ya. Tapi orang Kristen itu kan berbeda cara berpikirnya. Ada mindset yang baru, yang berubah. Seperti lagu tadi, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Ada perubahan di dalam berpikir, di dalam berkata-kata, bertingkah laku, kebiasaan lama juga berubah, hal-hal lama sudah mulai ditinggalkan. Jadi cara kita makan pun juga jadi berbeda. Ada mindset yang baru di situ. Waktu orang Kristen makan, kita ingat, kita diingatkan, kita diajarkan, ini makanan dari siapa? Lalu kita diajak untuk bersyukur atas makanan yang kita terima, bukan? Lalu setelah itu apakah berhenti? Tidak. Waktu kita makan kita diberi kekuatan lagi sama Tuhan, kekuatan yang baru. Kalau kita nggak makan kita lemes, tapi begitu kita makan kita dapat kekuatan baru, tidak sampai sakit, tidak sampai harus diare dan dirawat rumah sakit. Makanannya juga baik, memberikan kesehatan, kekuatan. Dan waktu kita mendapat kekuatan, orang Kristen diajar hidupmu harus dilakukan menjalannya dengan baik. Kamu pakai buat kerja yang baik, buat pelayanan yang baik, buat keluargamu dengan baik. Waktu untuk soal makan aja, orang Kristen punya mindset yang lain. Makanya kita disuruh melakukan semua itu, makan dan minum kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk kemuliaan diri, saya makan, untuk saya urusan saya dan sebagainya. Enggak. Makan hal yang kecil pun, itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat sumbernya dari siapa. Ingat kamu bisa makan. Ingat bersyukur, ingat setelah dapat kekuatan kamu harus apa. Harus melayani Tuhan, harus bekerja dengan baik. Harus membangun keluarga dengan baik. Ini mindset yang berubah, saudara. Jadi makan minum pun lakukan untuk kemuliaan dan semua segala sesuatu. Yang lain di luar dari itu, kita pun lakukan untuk Tuhan. Sudah saya ingat sekali ya, kami pernah diskusi sama hamba Tuhan. Soal studi lanjut ini ya, studi lanjut gitu. Kita kan kalau udah kuliah S1 gitu ya, kita berpikir itu pengen sekolah lagi, pengen studi lagi gitu ya. Untuk apa itu? Pertanyaannya kan gitu kan. S1 kan udah cukup nih, bisa khotbah di sini, bisa melayani gitu. Untuk apa? Ya, bahkan ada gereja yang mempertanyakan hamba Tuhannya, kamu sekolah lagi buat apa gitu? Kan udah cukup. Ngapain susah-susah? Gereja bayarin lagi misalnya. Sudah saya berpikir waktu saya mau ngambil studi lagi, sebetulnya apa memang tujuan saya untuk belajar itu? Ada orang memang berpikir untuk mendapat gelar lebih lagi, tambah gelar lagi lebih panjang. Atau ada juga berpikir untuk kebanggaannya sendiri. Ya, kebanggaannya sendiri. Tapi saya pikir lagi saudara. Waktu saya merenungkan mau mengisi formulir itu untuk diserahkan. Saya pikir ulang lagi, saya doa lagi. Lalu ada suara kecil dalam hati berkata, lakukan itu untuk Tuhan. Apa artinya? Saya
mengembangkannya lebih luas, saya memikirkannya lebih dalam. Kalau saya sekolah lagi, saya studi lagi, saya bisa melayani Tuhan harus lebih baik. Harus lebih berdampak. Harus lebih upgrade lagi. Melayani orang di zaman ini, kita tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti untuk mendalami bidang kita. Sedalam-dalamnya yang kita bisa lakukan. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maka diskusi kami, sekolah kita ini, studi lanjut kita harus memberi dampak di dalam pelayanan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu bicara soal studi. Sekarang apapun profesi kita termasuk yang ada di sini, saudara. Saudara yang masih mahasiswa, sedang belajar, saudara sedang bangun bisnis sendiri, yang bekerja sebagai karyawan, atau bahkan yang ibu rumah tangga pun, saudara. Kita tidak boleh berhenti untuk diperlengkapi, bukan? Agar tujuan Tuhan itu makin maksimal nyata dalam hal-hal yang kita kerjakan. Waktu kerja di kantor, di tempat usaha kita, di dapur kita, di rumah kita. Tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan melalui profesi kita. Sudah ini yang sangat penting bagi kita untuk kita renungkan. Hari ini orang banyak tidak jelas dengan tujuan hidupnya, saudara. Ya. Meskipun mereka punya profesi, saudara, tapi nggak tahu tujuannya buat apa. Ada dokter juga nggak tahu tujuan hidupnya buat apa, saudara. Kalau kita ngomong anak muda aja, saudara. Anak muda kan masa yang sangat rentan itu memikirkan tujuan hidupnya itu untuk apa, itu banyak yang sekali yang bergumul itu. Bertanya tujuan saya apa gitu ya untuk hidup itu. Mereka mencarinya. Kalau carinya di internet, saudara, yang dapat itu ya seputar info, ya jurusan sekolah, tips-tips kesehatan, tips kecantikan, ya tips-tips untuk passive income, dapat kerja sukses secara instan gitu. Tapi kalau carinya Alkitab dapat, saudara. Kalau cari di luar itu ya dapatnya info-info seperti itu, saudara. Sudah pasti kita nggak dapat kalau kita cari sesuatu yang di luar dari Alkitab itu tentang hal yang utama dan terpenting dalam hidup kita nggak akan dapatkan. Kecuali orang cari khotbah orang di dalam internet. Kita akan temukan hal esensi yang penting dalam hidup ini. Taruhlah saudara misalnya, anak yang mau kuliah ini dapat jurusannya. Ya. Oh saya tahu, saya setelah lihat-lihat, searching, tanya sana, tanya sini. Saya tahu saya mau kuliah jurusan IT misalnya. Atau kedokteran atau bisnis saya mau ambil. Saudara saya bilang itu belum tujuan hidup. Bukan tujuan hidup. Itu cita-cita, saudara. Cita-cita tidak sama dengan tujuan hidup. Tujuan hidup jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita. Justru melalui cita-cita kita jadi ini, jadi itu, kita itu memuliakan Tuhan lewat profesi kita. Kalau kamu mau jadi dokter, jadilah dokter dalam pekerjaanmu yang memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kamu mau jadi seorang IT, gitu. Jadilah seorang IT yang memang bekerja di situ memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Jadi kita lihat tujuan utama semua orang Kristen sama. Cita-cita bisa berbeda, tapi tujuan tetap satu. Bagaimana cita-cita ini dipakai untuk mewujudkan tujuan utama Tuhan itu. Bagaimana kita memuliakan Tuhan. Apapun profesinya, apapun cita-cita saudara, tujuan utama tidak berubah. Profesi mungkin bisa berganti, cita-cita bisa berubah dari kecil sampai besar. Tapi tujuan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita yang diselamatkan ini. Maka saudara, seorang pengkhotbah yang sangat juga terkenal, penulis buku The Purpose Driven Life, Rick Warren, saudara. Dia menjelaskan tujuan hidup orang Kristen itu jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir seseorang, profesi seseorang, ambisi atau ketenaran, bahkan lebih besar daripada tujuan sebuah keluarga. Tujuan Tuhan menciptakan kita jauh di atas semua tujuan-tujuan tadi, cita-cita kita itu semua. Saudara lebih lanjut, Rick Warren mengatakan gini, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di muka bumi ini, Anda harus memulainya dari Tuhan. Bukan dari diri sendiri. Karena Anda dilahirkan oleh tujuan Allah dan untuk tujuan Allah. Dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Itulah keberadaan manusia ini, saudara. Jelas, keberadaan kita di muka bumi ini ada satu tujuan pasti, dan itu tidak kita temukan pada diri kita, tapi pada pencipta, penebus
kita, pencipta manusia itu. Sama seperti tadi, saya menciptakan barang, saya yang menetapkan tujuan buat produk saya. Bukan produk itu yang memiliki tujuannya sendiri. Tidak. Dia ada diwujudkan adalah untuk tujuannya itu sendiri. Dan itu berasal dari penciptanya, pembuatnya. Saudara sekalian, jelas juga Yesaya 43:7 jelas mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jelas ya. Kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ini tujuan hidup manusia yang terutama, terpenting untuk kemuliaan Tuhan. Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan itu? Bagaimana caranya setelah kita tahu kita ada di muka bumi ini untuk tujuan Allah memuliakan Dia. Lalu bagaimana kita melakukannya? Nah, saudara, ini memuliakan Allah bukan berarti kita membuat Allah lebih mulia lagi dari sebelumnya. Bukan. Karena kemuliaan Allah itu dari kekal. Tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Jadi kita tidak mungkin menambah kemuliaan Allah itu. Yang bisa kita lakukan, yang dimaksudkan adalah bagaimana kita memancarkannya itu. Ya, kemuliaan ini sebuah konsep yang sangat besar, yang abstrak, yang kita tidak bisa tahu kalau itu tidak dicerminkan, tidak dipantulkan sesuatu, saudara. Misalnya ya, kita melihat gunung yang mengagumkan, saudara. Gunung tinggi dengan pemandangan yang mengagumkan. Atau pantai dengan view yang sangat mengesankan, sangat menuduhkan. Di situ kita mengerti, merasakan ada kemuliaan Sang Pencipta di situ. Dan kita mengagumi betapa indahnya kemuliaan Pencipta itu, saudara. Nah, alam semesta itu seperti cermin, saudara, yang memantulkan, memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Saudara, jeniusnya orang itu nggak akan diketahui kalau dia tidak wujudkan dalam satu produk atau satu bentuk yang lebih kelihatan. Ya, kalau orang itu pintar sekali, dia ciptakan satu alat itu yang tidak pernah terpikir. Nah, kita tahu nih, ini yang bikin ini pasti pintarnya luar biasa. Saudara ya. Jadi pantulan itu, saudara, itu memantulkan atau daripada penciptanya, saudara. Kita ini juga adalah cermin dari kemuliaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita merefleksikan kemuliaan Tuhan itu. Ya, kita dicipta sebagai gambar dan rupa Allah di Taman Eden. Supaya kita waktu melihat manusia, kita tahu, kita kagum luar biasa. Ada pencipta yang seperti ini. Ya, semua organ di dalam, semua pikiran manusia itu, dan pikiran manusia saja, soal otak saja, saudara. Itu rumitnya luar biasa. Dan mungkin belum ada orang bisa memecahkan ya sampai hari ini neuron-neuron di dalam otak kita ini. Dan Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia untuk memancarkan kemuliaannya. Cuma di dalam perjalanan manusia di taman ini kita tahu mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah dikatakan. Pantulan cerminan itu tidak lagi berfungsi. Yang manusia cerminkan adalah sesuatu yang buram, sesuatu yang jahat, sesuatu yang merusak. Karena dosa. Maka kita lihat ada orang melampiaskan keinginan berdosanya luar biasa sekali, saudara. Ya, bukan hanya membunuh orang, tapi mencincang orang aja kita sudah pernah dengar. Memutilasi orang sampai sekecil-kecilnya. Itu lampiasan keberdosaan. Tapi kalau kita lihat ada orang bisa jadi berkat luar biasa juga. Ada orang yang sungguh-sungguh hidupnya berubah menjadi berkat, bahkan hidupnya itu menjadi kesaksian dan membawa orang kembali kepada Tuhan. Sudah itu pekerjaan Roh Kudus, saudara ya. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan, itu yang sanggup memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena Allah itu mereproduksi gambar dirinya yang sudah rusak itu mulai dipulihkan di dalam diri kita. Sehingga terang Tuhan, kemuliaan Tuhan mulai memancar dari hidup saudara. Saudara kalau lihat cermin yang pecah, saudara ya,
bukan cuma satu garis, tapi banyak pecahan saudara. Sudah lihat wajah saudara juga nggak karu-karuan di situ. Ya, kepotong-kepotong, nggak jelas, jelek sekali di situ. Itu rusak cerminnya, pecah saudara. Tapi kalau cermin itu sudah dipulihkan, saudara lihat diri di cermin itu, saudara lihat wajah saudara utuh, cantik, ganteng, penampilan yang luar biasa. Mirip sekali. Kita itu seperti cermin kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pulihkan kita, kita itu harus berfungsi untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang lihat kita, mereka bisa merasakan loh. Oh, ini orang Kristen yang sudah banyak berubah, yang sudah banyak jadi berkat. Hidupnya, perkataannya, karakternya itu diubahkan Tuhan luar biasa. Saya bisa lihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, seperti itu saudara. Seperti itu. Bagaimana Tuhan mau kita memancarkan kemuliaan Tuhan lewat semua yang kita kerjakan. Profesi kita, pekerjaan kita, aktivitas kita. Bahkan tadi, makan minum kita. Orang bisa lihat kita adalah cermin kemuliaan Tuhan. Pancaran sinar kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita dikatakan memuliakan Allah, kita tuh mencerminkan sifat atribut Tuhan yang kekal, yang mulia, yang orang bisa lihat. Misalnya dalam kehidupan kita ya, kita berusaha untuk hidup benar dan kudus aja. Ya, waktu di tempat kerja ada banyak godaan, saya tahu ya, saya pernah bekerja 9 tahun di sebuah perusahaan. Ada banyak godaan, ada banyak tawaran untuk kita tidak setia, tidak hidup kudus gitu ya. Tawaran yang membuat kita jadi berdosa. Ada banyak godaan untuk kita membuat kita itu redup di dalam memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi disitulah kita ditantang saudara untuk menyatakan yang benar, yang kudus dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Setiap orang punya konteksnya. Punya latar belakang yang saudara harus gumulkan. Bagaimana saya tetap hidup benar di hadapan Tuhan di dalam konteks dunia saya pribadi. Ketika kita misalnya ya bisa menunjukkan kemurahan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Sudah di situ kita memanifestasikan sifat kemurahan dan belas kasihan Allah. Itu. Ya. Orang bisa melihatnya, orang bisa merasakannya. Kita memberikan pengampunan sebagai manifestasi kemurahan Allah. Atau kita ketika berusaha untuk berlaku adil di dalam keluarga kita, terhadap karyawan kita, berusaha sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, mengatur semuanya, memperlakukan orang, orang akan melihat ini manifestasi Tuhan yang adil di dalam hidup kita. Maka apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan benar, seperti yang Tuhan kehendaki untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Termasuk saudara melayani juga. Melayani, berkata-kata. Berkata-katalah yang baik untuk orang lain. Membangun orang lain. Jangan sifatnya menghakimi yang menjatuhkan orang lain. Saudara tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara justru menjadi meredupkan kemuliaan Tuhan dan membuat orang tersandung. Bangunlah kemuliaan Tuhan. Pancarkan lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat semua yang kita bisa lakukan. Orang akan melihat, saya percaya kalau setiap orang Kristen dimanapun berada, berusaha untuk memancarkan kemuliaan Tuhan lewat hidupnya. So, dunia ini akan punya keindahan. Ya, ada banyak model, ada banyak kebenaran yang mereka temukan. Dan itu bisa menular kepada banyak orang. Selain di bagian pertama, memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Frasa keduanya saudara, menikmati dia untuk selama-lamanya. Apa artinya saudara? Tuhan memang tidak hanya ingin kita memancarkan kemuliaannya saja, tapi bagaimana kita menikmatinya ini. Menikmati juga kemuliaannya ini, saudara. Dan menikmati ini secara umum bukan seperti kita menikmati makanan favorit kita, menikmati waktu kita mendapatkan kado dari orang, mendapatkan bonus. Bukan, saudara. Ya, bukan seperti ini. Tetapi menikmati sini, saudara, lebih kepada berkaitan dengan relasi kepada Allah. Relasi itu jauh lebih penting, saudara. Ya, itu. Setiap orang Kristen, orang percaya itu punya relasi yang terhubung dengan Tuhan. Dekat, intim, dan sangat kuat dengan Tuhan. Karena kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan.
Bahkan kita dipersatukan. Union with Christ itu ya. Kita bersatu dengan Kristus. Saudara. Ini ini relasi yang jauh melebihi daripada semua relasi yang kita pernah punya ada. Yang pernah kita punya di dunia ini. Melebihi relasi daripada suami istri. Lebih daripada relasi dengan anak. Saudara. Ini semua akan berlalu. Suami istri, orang tua dan anak akan berlalu saudara. Tapi relasi dengan Tuhan itu selama-lamanya kekal adanya. Luar biasa kan saudara? Kita menikmati relasi itu sesuatu relasi yang kekal. Kita bisa menikmati relasi kita dengan pasangan kita sudah merasa begitu indahnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan berelasi kepada Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Penuh kemurahan. Yang sangat mengasihi, memperhatikan kita. Apa adanya saudara. Berelasi dengan pasangan kita kadang-kadang memang bisa ada konflik, bisa ada dan sebagainya. Bisa menimbulkan sakit hati. Tapi berrelasi dengan Tuhan, sudah punya relasi yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sudah nggak bisa kebayang bagaimana indahnya, bahagianya relasi itu. Sudah ini relasi jauh lebih penting daripada semua relasi. Menikmati relasi jauh lebih penting daripada menikmati semua makanan yang paling enak. Semua suasana liburan yang paling enak. Itu semua bisa lenyap juga. Tapi relasi yang baik, yang benar, itu panjang sekali kenikmatannya. Bahkan kalau berelasi dengan Tuhan menjadi everlasting, saudara. Kenikmatan yang tiada taranya, saudara. Saudara kalau kita makan, gitu ya, berlibur, gitu ya, makan atau menikmati suasana, gitu ya, makan paling enak pun kalau sendirian, saya merasa tetap ada yang kurang. Liburan ada di suasana yang sangat indah pun, kalau cuma sendiri, gak ada orang lain, tetap kurang, saudara. Saudara akan menikmati kesempurnaan itu kalau ada orang yang punya relasi dekat dengan saudara ikut, saudara. Misalnya kita makan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Meskipun sederhana mungkin makanannya, tapi kita bisa menikmatinya. Karena apa? Menikmati relasinya jauh lebih penting daripada menikmati makanannya. Makanan itu hanya pelengkapnya saja, saudara. Kalau kita berlibur pun sendiri juga kurang, saudara. Sudah pergi dengan keluarga, orang-orang dekat. Sudah menikmati suasana biasa pun karena kehadiran orang-orang yang punya relasi dengan saudara, sudah bisa menikmati itu dengan indah. Jadi relasi kepada person itu jauh lebih penting. Apalagi person yang sifatnya kekal. Tuhan Allah itu. Kalau kita menikmati relasi dia setiap hari dengan dia, saudara akan terus mengalami sebuah kepuasan yang tidak habis-habisnya. Saudara, Tuhan Yesus pernah ngomong kepada perempuan Samaria yang ngambil air di sumur. Tuhan Yesus ngomong begini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Makan, minum air, tetap bisa haus lagi. Kepuasannya sejenak, sesaat, bisa berlalu. Tapi kalau minum air yang dari Tuhan, saya terjemahkan sebagai punya relasi dengan Tuhan. Ya, Tuhan berikan sumber air hidup di dalam diri kita, menikmati itu sampai memancarnya itu sampai kepada hidup yang kekal, yang tiada habis-habisnya. Pancaran itu. Jadi kalau kita menikmati Tuhan itu, gak ada habis-habisnya. Gak ada habis-habisnya. Sudah betapa indahnya kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Dan kita menikmati relasi itu. Ya. Dan apa tandanya orang itu menikmati relasinya, saudara? Tandanya adalah, atau menikmati sesuatu. Tandanya adalah bersuka cita. Bersuka cita, saudara. Kan orang gak ada menikmati itu tidak bersuka cita. Menikmati sesuatu termasuk makanan juga membuat datangnya sukacita, cuma sementara. Ya, menikmati pasangan, berrelasi dengan pasangan juga sebuah sukacita, meskipun itu bisa hilang juga karena pertengkaran. Menikmati dengan Tuhan itu penuh dengan sukacita yang gak habis-habisnya.
Sudah maka menjadi orang Kristen, kenapa kita dikatakan pasti memiliki sukacita karena relasi ini. Relasi ini yang tidak pernah kendor, tidak pernah hilang, tidak pernah berlalu. Itu sebab kenapa kita punya sukacita itu karena relasi itu yang kita miliki. Sukacita, saudara. Luar biasa, makanya meskipun di tengah-tengah kesusahan, kita bisa bersukacita karena kita menikmati dan punya relasi dengan Tuhan. Sudah seorang teolog Skotlandia, seorang reform, umurnya hari ini tahun ini sudah 74 tahun, sudah sangat tua, sudah emeritus. Dia menulis buku, ya salah satu bukunya itu adalah Khotbah di Bukit, Sinclair Buchanan Ferguson. Ya, bukunya sangat laris ini ya. Dia menulis, saudara, ada 4 cara untuk menikmati Tuhan. Menikmati relasi dengan Tuhan. Ada 4 cara, saudara. Yang pertama, ya saya kutip ya dari dia. Bersukacita atas keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara pernah pikirkan ini enggak? Bersukacita saya diselamatkan. Ada keselamatan dalam Kristus membuat saya bersukacita. Sudah kita mengatakan ya, satu orang berdosa yang bertobat saja, satu orang saudara, seisi surga sudah bersukacita. Malaikat bersukacita dan Allah sendiri bersukacita. Masa kita nggak bersukacita? Logika berpikir kan begitu. Maka kita waktu kita tahu kita diselamatkan Tuhan, bukankah kita harus bersukacita dan kita menikmati keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu, saudara. Dia adalah sumber sukacita itu, saudara. Yang hanya dapat kita nikmati, kita dapatkan kalau kita punya relasi dengan dia. Punya persekutuan dengan Kristus. Baru kita bisa menikmati dia dan kita bisa bersukacita. Orang di luar Kristus, sukacitanya palsu, saudara. Bisa hilang. Tergantung situasi, tergantung keadaan. Tapi saudara yang sudah dipersatukan, yang memiliki persekutuan dengan Kristus, ini tidak bisa berubah. Sukacita kita diselamatkan. Saudara yang kedua dia bilang bersukacita di dalam firman Allah. Kitab Mazmur saudara kau baca khususnya di pasal 119 itu bicara firman Tuhan itu luar biasa indah, luar biasa itu berharga dan tidak ternilai harganya. Kalau firman Tuhan yang tiada ternilai ya melebihi permata, kalau itu menjadi makanan kita, itu menjadi makanan yang menguatkan dan menyegarkan jiwa. Hari ini orang kalau pengen bercita-cita ya kalau mau makan yang cari yang paling mahal, yang paling berharga. Gitu. Yang sekali makan nggak tahu berapa uangnya itu. Dianggap itu sudah pasti mendatangkan kenikmatan yang luar biasa. Sudah itu tetap tidak sebanding dengan firman Tuhan yang lebih indah dari permata, yang tidak ternilai. Kalau itu menjadi makanan jiwa kita, sudah itu menguatkan jiwa, menyegarkan hati kita semuanya. Hati kita akan dipenuhi sukacita luar biasa waktu kita mendapatkan kebenaran. Merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saudara jangan pernah berhenti baca Alkitab. Jangan pernah berhenti saat teduh. Saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran yang indah yang membuat saudara puas di situ. Yang menuntun saudara itu memuaskan rasa haus, rasa lapar itu dari firman Tuhan. Jangan berhenti membaca Alkitab. Yang ketiga dia mengatakan bersukacita di dalam persekutuan. Persekutuan. Ya kita menikmati ibadah seperti hari ini, ada persekutuan semua orang percaya. Semua orang percaya berkumpul memuji Tuhan di dalam ibadah. Saya tanya saudara menikmati enggak dari awal saudara itu mengikuti ibadah ini? Dari pujian, pengagungan yang dibawakan. Apakah itu memenuhi hati saudara dengan sebuah luapan emosi yang bersukacita? Saya merasakannya saudara, dari KU1, KU2. Itu saudara menikmati. Ya, puji-pujian saudara nikmati, doa yang dinaikkan disampaikan musafir itu membuat kita itu membawa kita menikmati pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan yang berkhotbah. Setiap orang yang berkhotbah sudah bisa mendapatkan menikmati sesuatu di dalam kebenaran yang saudara mengerti. Belum lagi kalau kita bicara soal perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan. Kita akan diisi dengan hati penuh sukacita. Punya perjamuan bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati
momen-momen seperti itu. Ya, anak-anak muda sampai menanti-nanti kapan saya bisa ikut perjamuan kudus ya. Tunggu sampai kamu dibaptis. Tunggu sampai kamu dibaptis. Pengen tahu menikmatinya. Maka jangan tinggalkan ibadah, saudara. Hari ini ibadah sudah dibuka secara full onsite. Yang di rumah juga harus datang beribadah. Menikmati ini yang nggak bisa didapatkan di luar dari gedung ibadah, hanya di rumah saja. Mari kita nikmati dari awal sampai akhir. Dan jangan terlambat, saudara. Sudah terlambat saja, sudah melewati ininya. Menu pembukanya sudah lewatkan. Ya, mungkin hanya sisa-sisa, kalau yang terlambat sekali hanya sisa-sisa dessert saja yang saudara dapatkan. Sudah tidak dapatkan yang mainnya semuanya dari awal sampai akhir. Mari kita tetap tekun menikmati Tuhan lewat persekutuan ibadah kita seperti ini. Dan yang terakhir dia katakan bersukacita di dalam penderitaan. Nah ini kelihatannya cukup paradoks ya. Mana bisa orang menderita tapi bersukacita. Berkali-kali Tuhan bilang ini tidak bertentangan, saudara. Ya, ada sukacita yang tersedia di dalam penderitaan dan melalui penderitaan yang kita alami. Bahkan penderitaan seringkali dipakai Tuhan menjadi cara untuk membentuk kita makin serupa dengan Tuhan. Makin bisa mengalami Tuhan di situ. Paulus sendiri mengatakan kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan atau kesengsaraan ujung-ujungnya itu memberikan sebuah pengharapan kepada kita. Di dalam penderitaan itu kita yakin Tuhan itu bukan hanya menopang kita untuk tetap berdiri di tengah-tengah penderitaan kita. Melaluinya dengan baik. Tapi Tuhan juga memberikan sukacita di situ. Dia hadir di situ dan kehadirannya itu mendatangkan sukacita dan kita bisa menikmatinya. Inilah penderitaan orang Kristen dengan orang di luar Kristen yang sangat berbeda sekali. Penderitaan kita di mana Kristus hadir di situ. Ya, yang seperti Pemazmur 23 itu ya, bahkan melalui lembah kekelaman itu ya, Tuhan itu beserta dengan kita. Kebajikan, kemurahan itu akan mengikuti kita. Itu janji Tuhan, kita bisa menikmati semuanya itu. Sudah kalau kita lihat hal-hal seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa menikmati hal yang paling penting manusia pengen nikmati sebenarnya bukan hal soal makan, soal liburan saja. Hal-hal ini yang tadi makan dan minum semua bersifat bisa berlalu. Boleh kita nikmati, tidak ada salahnya. Tapi jangan kita sampai lupa ada hal yang jauh lebih besar daripada kenikmatan itu. Yaitu menikmati Tuhan selama-lamanya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam semua yang kita lakukan dan menikmati Dia di dalam semua yang kita lakukan. Nah ini menjadi satu bagian, satu keutuhan buat kita. Makanya ada orang menyimpulkan begini, semakin kita memuliakan Tuhan, semakin kita bisa menikmati Tuhan. Ya, saudara pikirkan baik-baik, ini satu statement dari satu orang ya. Semakin kita memuliakan Tuhan, semakin kita bisa menikmati Dia. Dan sebaliknya, semakin kita menikmati Tuhan, semakin kita memuliakan Dia. Saudara, kita harus hidup seperti ini dan punya cara pandang yang seperti ini karena sudah berubah mindset kita. Kita harus memiliki tujuan seperti ini di dalam hidup kita. Dan ini menjadi cara hidup kita. Orang-orang yang sudah ditebus dari dunia ini yang bukan berasal dari dunia, tapi sudah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini, punya cara hidup yang lain, punya tujuan yang lain. Tujuan yang jauh lebih besar daripada semua tujuan yang ada di muka bumi ini. Kenikmatan yang lebih besar luar biasa. Lebih daripada menikmati hal-hal yang sementara di dalam dunia ini. Maka saudara, arahkanlah mata kita dan pandangan kita kepada hal yang besar ini. Yang tidak akan berlalu oleh dunia meskipun dunia ini hancur sekalipun. Selama dunia ini kita memang bisa menikmati banyak hal. Tapi jangan lupa, ini pun semua karunia Tuhan. Dan pada akhirnya kita harus sampai kepada Tuhan, memuliakan Dia dan menikmati Dia di atas semua kenikmatan yang lain. Biar ini menjadi hal yang utama dan penting di dalam hidup kita. Saudara kalau tahu istilah etos kerja di dalam dunia kerja, kita punya etos kerja.
Maka sebagai orang percaya, orang Kristen, kita mempunyai etos hidup kita sendiri. Cara, ya, etos itu bisa diterjemahkan cara hidup, sikap hidup yang berbeda dari dunia ini. Segala sesuatu kita lakukan dengan mindset yang baru dan semua itu ditujukan bagi Tuhan dan kita menikmati itu di situ. Sudah kita boleh memancarkan kemuliaan Tuhan terus menerus di dalam hidup kita selama kesempatan masih diberikan. Pada akhirnya kita juga akan selesai dan kita sudah melakukan tugas kita dengan baik. Kalau kita punya etos hidup yang baru di dalam Tuhan, mari kita jadikan ini tujuan hidup kita yang kita kejar. Sambil kita lakukan semua pekerjaan kita, profesi kita, tapi sambil kita ingat kita ada untuk tujuan Tuhan, untuk Dia, untuk kemuliaannya, untuk kenikmatan kita juga yang utama. Saudara, biarlah kita boleh hidup di dalam seperti yang Tuhan inginkan. Ini yang utama, ini yang penting bagi hidup kita. Amin, saudara. Saya mengundang Komisi Wanita untuk naikkan satu pujian.